Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnabidah Hairunisa dari NIM E100220123, kelompok 10 Jumat 78. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir metodologi penelitian geografi yang berjudul Optimalisasi Potensi Rawon Jomber di Klaten dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Lokal tahun 2024. Latar belakang, Rawon Jombor yang terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang menggabungkan keindahan alam dan budaya lokal. Pengelolaannya yang baik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, terutama pedagang yang bergantung pada sektor pariwisata. Namun, kendala seperti kurangnya sarana pendukung dan minimnya program pemberdayaan membuat dampak ekonomi terhadap pedagang lokal belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan masalah yang dihadapi pedagang serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangan kawasan wisata Rawon Jomber yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Terdapat tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana potensi Rawon Jomber dalam mendukung kesejahteraan pedagang lokal? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesejahteraan pedagang lokal di sekitar Rawon Jomber? Dan yang ketiga, bagaimana upaya optimalisasi dari potensi wisata Rawon Jomber untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang lokal? Kemudian untuk tujuan penelitian juga terdapat tiga. Yang pertama, menganalisis potensi rawon Jombor dalam mendukung kesejahteraan pedagang lokal. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pedagang lokal di kawasan rawon Jombor. Dan yang ketiga, mengusulkan upaya optimalisasi pengembangan potensi wisata rawon Jombor untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang lokal. Terdapat dua kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan penelitian dalam bidang keilmuan, memberikan kontribusi terhadap kajian tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan dan dampaknya terhadap ekonomi lokal, khususnya kesejahteraan pedagang di kawasan wisata. Kegunaan yang kedua yaitu kegunaan praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, pengelola wisata, serta masyarakat setempat dalam merencanakan dan mengembangkan potensi Rawon Jombor, serta lebih optimal untuk mendukung kesejahteraan pedagang lokal. Nah, di sini terdapat kerangka penelitian, yaitu potensi Rawon Jombor, kemudian identifikasi kawasan wisata Rawon Jombor dalam potensi internal maupun eksternal. Potensi internal terdapat sumber daya alam, sumber daya manusia, fasilitas yang tersedia, komunitas lokal, potensi kegiatan wisata. Untuk potensi internal, yaitu dukungan pemerintah, tren wisata, jaringan transportasi, pemasaran, dan promosi kondisi ekonomi. Kemudian dilakukan analisis SWOT dan kemudian identifikasi kawasan rawan Jombor maupun strategi yaitu untuk meningkatkan fasilitas pendukung wisata, memberdaya pedagang lokal melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas, dan yang terakhir optimalisasi pemasaran dengan menggunakan media sosial dan platform digital. Terdapat tujuan pengembangan yang pertama untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik, yang kedua meningkatkan jumlah kunjungan, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya manfaat pengembangan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan citra Rawon Jombor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini terdapat peneliti sebelumnya. Yang pertama dari Rahmat Slamet Sutoyo dengan judul Analisis Pengelolaan Wisata Rawon Jombor menggunakan metode IFAS. Tujuannya menganalisis kelayakan pengelolaan objek wisata Rawon Jombor di Kabupaten Klaten dengan menggunakan metode survei dan kuesioner. Hasilnya, hubungan antara perkembangan pariwisata di Rawon Jombor dan kesejahteraan pedagang lokal, banyak pedagang mengalami peningkatan pendapatan dan kualitas hidup akibat meningkatnya jumlah wisatawan. Yang kedua, peneliti oleh Rima Tita
Drastiana dengan judul Respon Masyarakat Desa Kerakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten terhadap pengembangan pariwisata Rawa Jombor. Tujuannya untuk mengetahui respon masyarakat Desa Kerakitan terhadap pengembangan wisata Rawa Jombor serta faktor yang melatar belakanginya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil yang diperoleh yaitu mencatat respon masyarakat yang beragam di mana pengembangan Rowan Jombor dinilai menguntungkan bagi masyarakat desa Kerakitan. Namun, nelayan dan petani ikan menunjukkan resistensi akibat keterlibatan pihak ketiga yaitu memicu tindakan pragmatis seperti mendirikan keramba liar. Yang selanjutnya, penelitian oleh Rica Mardika Resmawati dengan judul Analisis Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Tujuannya menganalisis faktor pendukung dan evaluasi pengembangan pariwisata di Rawon Jombor dan Bukit Sidoguro dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil yang diperoleh peneliti ini menemukan bahwa sarana dan prasarana kawasan cukup memadai dengan tren peningkatan pengunjung dari tahun ke tahun. Selain itu, pemetaan kawasan wisata mengindikasikan adanya pengembangan signifikan dalam aspek fisik dan sosial. Selanjutnya, Zaimul Az-Zahro dengan judul Potensi Peningkatan Perekonomian Pelaku Usaha Lokal sebagai Dampak Perubahan Guna Lahan pada Kawasan Wisata Studi Kasus Kawasan Rawon Jombor Kabupaten Klaten. Tujuannya untuk menganalisis dampak perubahan guna lahan terhadap perkembangan keekonomian pelaku usaha lokal dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pada tahun 2037, optimalisasi penggunaan lahan untuk pariwisata dan fasilitas pendukung berpotensi meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja baru, dan mendukung ekonomi lokal secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Riva Mahindra dengan judul Identifikasi Wisata Rawon Jombor berdasarkan aspek attraction, accessibility, amenities, dan ancillary. Tujuannya untuk menganalisis dampak perubahan penggunaan lahan terhadap perekonomian pelaku usaha lokal. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif, survei, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh menyimpulkan bahwa banyak fasilitas wisata yang belum diperbaiki karena kondisinya rusak atau tidak berfungsi. Perbaikan ini penting untuk menjadikan Rawon Jombor sebagai destinasi yang lebih menarik, edukatif, mendukung pertumbuhan ekonomi dan masyarakat setempat. Populasi atau objek penelitian dalam penelitian ini seluruh pedagang lokal yang beroperasi di area wisata Rawon Jombor. Untuk memilih sampel dapat digunakan teknik purpose sampling, di mana sampel ditentukan berdasarkan kriteria spesifik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling. Teknik ini melibatkan pemilihan informa yang dianggap relevan dengan tujuan peneliti berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut mencakup pedagang lokal dengan berbagai jenis usaha seperti pedagang kaki lima yang menjual beragam jenis makanan. Metode pengumpulan data terdapat dua, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan fokus pada isu-isu utama terkait pengembangan wisata Rawon Jombor. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang kondisi pedagang lokal, kendala yang dihadapi, dan harapan mereka terhadap pengembangan kawasan wisata. Yang selanjutnya, dokumentasi mengumpulkan data sekunder yang relevan meliputi data kunjungan wisatawan, kondisi ekonomi pedagang, dan serta dokumen perencanaan pengembangan kawasan wisata Rawon Jombor. Terdapat dua instrumen penelitian. Yang pertama, panduan wawancara digunakan untuk menggali informasi dari pedagang lokal, pengelolaan kawasan, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar mengenai potensi Rawon Jombor, kendala, dan strategi optimalisasi kesejahteraan pedagang. Yang nomor dua, panduan dokumentasi berfokus pada pengumpulan data sekunder seperti laporan kunjungan wisatawan, data ekonomi pedagang, dan dokumen perencanaan pengembangan kawasan. Bahan penelitian. Yang pertama, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pedagang lokal, pengelolaan kawasan, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, dengan bahan penelitiannya data sekunder mencakup statistika
pendapatan pedagang, dan dokumen perencanaan pengembangan kawasan yang diperoleh dari Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, dan Dinas UKM, serta Bapeda Kabupaten Klaten, serta dokumen resmi terkait pengelolaan. Di sini yaitu melakukan teknik pengelolaan data, yaitu yang pertama dilakukan pengumpulan data mentah, yaitu terdapat data primer dan data sekunder, terus dilakukan pemeriksaan data, lalu kategorisasi data, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Kemudian dilakukan transformasi data, yaitu berupa data spasial dan data non-spasial. Dan langkah terakhir yaitu melakukan validasi data. Metode analisa data menggunakan deskripsi kualitatif, kemudian dilakukan analisis SWOT dengan 4, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan berikut yaitu sumber daya alam yang kaya dan budaya lokal. Kelemahannya berupa minimnya sarana prasarana, peluangnya meningkatkan jumlah wisatawan, dan ancamannya persaingan dengan pihak eksternal. Diagram alur penelitian, yaitu yang pertama studi literatur, kemudian perencanaan pengambilan data, yaitu data primer berupa wawancara, dan data sekunder berupa studi literatur, kemudian dilakukan analisis data, yaitu terus membuat kesimpulan dan saran. Batasan operasional yang pertama, objek dan daya tarik wisata. Pengertiannya, objek dan wisata yaitu daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata dan daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepariwisataan. Yang kedua, potensi rawan Jawa didefinisikan sebagai sumber daya alam dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi lokal. Kemudian, kesejahteraan pedagang lokal diukur berdasarkan pendapatan, akses pasar, serta kualitas hidup pedagang yang beroperasi di sekitar kawasan Rawon Jombor. Dan yang keempat, pengembangan pariwisata merujuk pada upaya peningkatan fasilitas, promosi, aksesibilitas kawasan Rawon Jombor untuk menarik lebih banyak pengunjung. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan termasuk sarana prasarana, dukungan pemerintah, serta keterlibatan komunitas dalam pengembangan pariwisata. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.